Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di materi kali ini. Kita akan coba membahas terkait supply chain management atau SCM, ya. Melanjutkan dari materi-materi yang sebelumnya. Oke, pendahuluan di sini itu untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat, tidak cukup hanya dengan melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan saja. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan, transportasi, dan jaringan distributor. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu supply chain management. Nah, jadi intinya menyediakan produk yang murah, berkualitas dan cepat tidak cukup hanya melakukan perbaikan di lingkungan internal saja, ya. Nah, ketika kita ingin melakukan atau membuat sebuah usaha atau membangun sebuah perusahaan, membangun sebuah bisnis, ya, maka ya ini dibutuhkan peran serta dari supplier, perusahaan transportasi atau jaringan distributor yang lain. Ya intinya ketika kita ingin membangun sebuah perusahaan itu, maka jaringan itu atau relasi gitu ya, memang kita butuhkan gitu ya, agar bisa menyediakan ya ini produk yang cukup murah dan berkualitas dan dengan proses yang cepat, karena kebutuhan akan bidang yang lain atau untuk menunjang bisnis kita yang memang harus kita siapkan gitu ya. Sehingga pada tahun 1990 munculnya sebuah konsep supply chain management, ya, di mana supply chain ini adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Nah, intinya ini jaringan-jaringan perusahaan ya tadi seperti yang saya katakan. Ketika memang ingin membangun sebuah bisnis, ya ini secara bersama-sama bekerja untuk yang menciptakan, mengantarkan ya suatu produk ke tangan pemakai akhir. Ya maksudnya adalah dari semua perusahaan atau yang jaringan yang tergabung ini yang memang dalam artian bidangnya itu tidak sama ya. Ada yang menjadi penyuplai bahan baku ya, ada yang istilahnya membuat bagian A-nya, bagian B-nya. Ya, katakan kalau seperti manufaktur yang memang banyak komponennya, maka setiap komponennya ya bisa dibagi-bagi ke setiap perusahaan-perusahaan yang menjadi relasi, sehingga perusahaan intinya ya tinggal menggabungkan saja atau membuat sebuah produk akhirnya yang bisa digunakan oleh pemakai akhir nantinya ya. Nah, makanya ya relasi itu memang dibutuhkan dalam membangun sebuah bisnis gitu ya, maka adanya yang dinamakan dengan supply chain atau rantai aliran gitu ya, pasokan yang memang dibutuhkan oleh satu bagian ke bagian yang lain. Nah, berikutnya adalah perubahan paradigma persaingan bisnis dari single alone menjadi competition menjadi network competition. Kondisi ini menuntut organisasi untuk berfokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Maksudnya adalah di mana persaingan bisnis di era sekarang ini yang tadinya orang berpikirnya itu hanya sendiri saja mampu bersaing dengan orang lain, tapi di zaman sekarang ini ya ternyata harus punya relasi, harus punya jaringan ya. Jadi perusahaan yang memiliki relasi yang baik gitu ya, jaringan yang memang sudah terkoneksi
organisasi, yaitu dapat membantu untuk fokus pada strategi dan pengelolaan, ya, sehingga rantai pasokannya itu bisa menjadi lebih baik. Ya, karena memang satu perusahaan dengan perusahaan lain saling membutuhkan. Kalau tidak saling mendukung, pasti kan akan kesulitan. Oh, misalkan butuh bahan baku A, ternyata tidak ada yang menyediakannya, ya maka tidak akan jadi barang hasil atau barang akhir nantinya, ya. Nah, jadi zaman sekarang ini memang network competition atau bisnis yang memang ya saling mempunyai relasi untuk mendukung atau menunjang bisnis yang kita jalankan. Persaingan terjadi sekarang ini kan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain, antara satu pemasok dengan pemasok yang lain, jadi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dengan relasinya masing-masing, ya kan, misalkan seperti itu. Jadi memang ketika kita ketika ambil contoh banyak orang yang berjualan misalkan gorengan, nah itu kan jadi salah satu saingan juga, tapi kan mereka punya relasi masing-masing yang bisa mendukung atau menunjang dari bisnisnya itu, ya. Oke, nah di sini ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan, ya. Dimana di sini alirannya itu berawal dari supplier, manufaktur, distributor, retail, sama ke software, ya, mulai dari penyuplainya, pembuatnya, ya, dikirim, ya, ngepulnya, sama sampai untuk pedagangnya ini nanti. Nah, material, informasi, dan keuangan di sini ada produk, di mana produk itu yang memang harus diinformasikan atau produk yang memang harus dijualkan. Nah, setelah adanya produk ini, maka informasi pun perlu atau penting disebarkan ke setiap bagian atau setiap pelosok, sehingga semua masyarakat tahu terkait produk apa sih yang memang sudah kita siapkan, yang akan kita jual nantinya, gitu ya. Nah, dan yang berikutnya adalah atau pengelolaan keuangan, karena ketika pengelolaan keuangan ini tidak baik, maka semua proses pasti akan terganggu. Ya, ketika pengelolaan keuangan itu berjalan dengan baik, maka semua proses pun akan berjalan juga dengan baik. Ya. Nah, maka ini adalah 3 aliran yang harus dikelola dengan baik. Bagaimana materialnya didapatkan agar bisa menunjang kebutuhan dari produknya. Ya, material seperti apa yang memang harus digunakan agar produknya itu bisa yang dihasilkan itu berkualitas dengan baik. Dan setelah ada produk, informasi seperti apa sih yang harus disampaikan, bagaimana cara kita menyebarkan informasi dari produk kita, cara marketingnya harus seperti apa agar produk kita banyak diterima oleh orang banyak. Dan ya ini ketiga adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengelola keluar masuknya uang dengan baik, karena ketika uang tidak dikelola dengan baik, maka dipastikan semua proses pun akan terganggu. Itu ya, jadi 3 hal yang harus dikelola dalam supply chain, ya, material, informasi, dan keuangan. Nah, di sini tujuan dari supply chain adalah contohnya dari penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar $60. Rantai pasokan menimbulkan biaya informasi, penyampaian, transportasi, komponen, perakitan, dan lain-lain. Keuntungan dari rantai pasokan sama dengan $60 dikurangi jumlah biaya-biaya. Keuntungan dari rantai pasokan atau total laba dibagi di semua tahap rantai pasokan. Keberhasilan diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada tahap individu. Jadi maksudnya adalah ketika menjual sebuah router dengan harga $60. Nah, di sini kan untuk melakukan penjualan itu ada prosesnya, mulai dari marketingnya, ya, penyampaian informasinya, lalu
penyimpanan gitu ya, harus punya tempat penyimpanan atau gudangnya, lalu ada transportasi yang harus disediakan, komponen dan jasa perakitannya yang harus disiapkan, itu mengeluarkan biaya sebesar apa nih tahapan-tahapan ini. Nah, ketika memang menjual dari $60 ini, apakah mengcover dari setiap proses pembiayaan ini gitu ya? Kalau memang dirasa mengcover, ya berarti perusahaan sudah mendapatkan laba yang bagus. Tapi ketika memang ternyata hasilnya itu dari $60 ini ya minus gitu ya, kurang untuk menutupi biaya-biaya yang sudah digunakan untuk tahapan-tahapan ini, ya maka pasti perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, ketika menentukan sebuah besaran harga pun, maka komponen-komponen yang memang timbul ya dari rantai pasokan ini, ya itu harus diakomodir juga. Jadi jangan sampai kita hanya melihat dari hasil akhirnya saja. Ternyata ketika harganya sudah ditentukan, untuk mengcover setiap proses-proses saja ya masih kekurangan, ya maka pasti perusahaan akan rugi. Dan salah satu solusinya adalah pendapatannya atau harga barang yang dijualnya yang harus dinaikkan. Ya, jadi tujuan supply chain itu adalah untuk bisa mengetahui, oh, ketika kita ingin melakukan penjualan itu, maka ada komponen apa saja yang memang harus kita akomodir juga istilahnya ya. Karena tidak hanya sebatas barangnya saja yang kita lihat, tapi dari setiap prosesnya pun harus kita ketahui ya, sehingga keuntungan pada rantai pasokannya dapat diukur gitu ya. Nah, tujuan berikutnya adalah pelanggan merupakan sumber pendapatan. Jadi sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi antara tahapan rantai pasokan. MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahapan rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Jadi intinya sih, ketika kita mempunyai pelanggan-pelanggan yang memang sudah mempercayai produk kita, yaitu memang hal yang harus kita jaga gitu ya. Karena dengan kita mengabaikan pelanggan, maka ini sumber pendapatan pun pasti akan berkurang atau bisa jadi menghilang ya. Nah, jadi tujuan dengan supply chain ini kan kita mempunyai relasi-relasi yang baik dalam menunjang proses bisnis yang kita lakukan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik juga kepada pelanggan. Tujuannya sih seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah masalah pada supply chain. Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan IT ya. Nah, ini masalah pada supply chain itu ya ini, karena memang jaringannya itu panjang dalam artian dari kebutuhan bahan baku disediakan oleh perusahaan A, lalu diolah oleh bagian manufaktur, diolah oleh bagian yang lainnya, sampai memang ada yang melibatkan mitra internal dan eksternal yang memang terletak di beberapa tempat yang berbeda kadang, sehingga yaitu menyebabkan prosesnya ya agak lama. Ketika kita membutuhkan sesuatu, tidak bisa secepatnya langsung diterima atau dikirim, karena memang ya ada proses-proses yang harus disiapkan juga ya masalahnya. Dan apalagi kalau memang prosesnya masih secara manual, nah itu yang menjadi masalah.
Karena ketika ada proses manual pasti kan kadang ya ini terjadinya kesalahan gitu ya. Proses transfer ini bisa lambat gitu kan, karena namanya manual kan orang itu kadang punya atau sedang melakukan pekerjaan yang lainnya, sehingga pekerjaan yang berikutnya itu masih tertunda gitu ya. Nah, berikutnya perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan IT. Nah, jadi kebutuhan IT ini ya memang sudah sangat diperlukan pada zaman sekarang ini ya, untuk menunjang dari peningkatan dan proses di sebuah perusahaan ya. Ketika ada perusahaan yang memang masih secara manual ya, ini pasti akan rawan terjadinya kesalahan. Masalah berikutnya adalah kurangi infrastruktur logistik, menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Perusahaan murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Jadi kurangnya infrastruktur, gitu ya, kualitas komponen gitu ya, itu menjadi sebuah masalah pada supply chain, karena ya tadi rantai yang atau aliran yang memang sangat panjang prosesnya, karena banyaknya relasi yang dijalin, sehingga ya menyebabkan kualitas dan komponennya itu tidak dapat dipastikan gitu kan, sehingga menyebabkan produk yang dihasilkan pun ya kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tantangan mengelola supply chain gitu ya, ketidakpastian pembeli, ketidakpastian dari supplier terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja serta waktu maupun kualitas produksi. Nah, ini adalah tantangan ketika kita mengelola supply chain. Ketidakpastian pembeli, karena memang pembeli itu ya tidak bisa kita tentukan kalau memang kita belum memiliki pelanggan pasti ya. Makanya tadi ketika memang sudah mempunyai pelanggan ya harus kita manage dengan baik ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah berlangganan tapi ya diabaikan begitu saja. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Berikutnya adalah ketidakpastian dari supplier. Kadang supplier yang memberikan bahan baku atau kualitas dan pengirimannya itu kapan itu tidak tentu, yang sehingga mengganggu proses produksi atau mengganggu dari kualitas yang akan dihasilkan nantinya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang memang harus dihadapi ketika kita mengelola sebuah supply chain. Nah, ini SCM adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir selagi perusahaan memuaskan kebutuhan dan layanan. Nah, jadi STM itu adalah sebuah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, ya, produsen, gudang, dan toko agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat, sehingga tidak adanya terjadinya masalahnya tadi, kekurangan, ketidakpastian gitu ya, kualitas, kuantitas gitu ya. Dengan adanya sistem ini maka semua sudah bisa terukur gitu ya, semua
semua bisa dipastikan ya sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat meminimalisir dan memuaskan kebutuhan dan layanan. Ya. Tujuannya sih ke sana, gitu ya. Nah, apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah merancang produk baru, mendapatkan bahan baku, merancang produksi dan persediaan, melakukan produksi, melakukan pengiriman. Ini adalah kegiatan yang utama yang masuk dalam klasifikasi SCM yang memang harus sudah ditentukan, gitu kan? Produknya mau seperti apa, bahan bakunya seperti apa, ya persediaannya seberapa banyak, gitu kan? Pengirimannya dari mana, kapan, gitu ya. Nah, itu memang harus sudah disiapkan sedemikian rupa. Jadi memang harus benar-benar ditentukan agar ya, tidak terjadinya kerugian pada perusahaan. Ya. Ini manfaat secara tidak langsung, kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen berdampak pada loyalitas konsumen. Meningkatkan pendapatan, semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Menurunkan biaya pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya pada jalur distribusi. Nah, dengan pelanggan merasa puas pasti dia akan loyal dan sudah pasti tidak akan mencari perusahaan-perusahaan yang lain untuk memesan produk, ya. Nah, meningkatkan pendapatan, semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra, perusahaan pasti akan semakin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi, ya. Ini pemanfaatan aset semakin tinggi, karyawan semakin terlatih dan terampil dari segi pengetahuan dan skill, sehingga mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi dengan baik. Meningkatkan laba, ya semakin meningkatkan jumlah konsumen yang setia akan meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan semakin besar, perusahaan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produk, lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Nah, ini manfaat-manfaat yang memang bisa didapatkan secara tidak langsung ketika memang proses supply chain ini dijalankan dengan baik. Maka manajemen yang baik, ya, aliran-aliran dari relasi-relasi yang baik, yaitu bisa mendukung kinerja dari perusahaan kita juga kedepannya seperti itu. Maka namanya ketika kita membangun sebuah perusahaan, ya mau tidak mau memang relasi itu penting. Gitu. Nah, peran teknologi internet di sini ada electronic procurement dan electronic fulfillment. Nah, electronic procurement adalah salah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek. Adalah e-auction, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Pembelian mengundang beberapa calon supplier untuk menawarkan harga produk dengan spesifikasi dan jumlah tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Supplier dengan harga terendah yang dianggap menang. Jadi electronic procurement ini adalah satu model pengadaan atau ketika memang kita ingin membeli sebuah bahan baku, ya pasti kita akan mencari supplier yang menawarkan produk-produk terbaiknya, tapi dengan harga yang memang terjangkau, ya. Nah, jadi sistemnya sistem lelang seperti biasanya di pemerintahan pasti akan diadakan sistem lelang untuk menghindari adanya KKM, gitu ya. Nah, berikutnya ada e-fulfillment adalah perusahaan pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik, menerima order melalui email atau web based, mengelola transaksi, manajemen gudang meliputi pengendalian persediaan produk, kegiatan administrasi gudang secara umum, komunikasi dengan pelanggan untuk memberikan informasi status pesanan, dukungan teknis, kegiatan reservasi logistik, yaitu berupa pengembalian produk ke bagian supply chain akibat pengembalian dari pelanggan. Jadi dengan sudah menggunakan teknologi itu,
maka order itu bisa langsung melalui email, atau ketika sudah menggunakan aplikasi yang web based itu, maka transaksi sudah bisa langsung dikelola oleh sistem, ya. Sehingga pengenalan persediaan, produk, administrasi, yang maka sudah bisa tercover oleh sistem, sehingga mengurangi adanya kesalahan, ya, mengurangi adanya ketidaksesuaian data. Dan ketika ada harus pengembalian karena memang retur gitu ya, karena barangnya tidak sesuai, ya ketika sudah dengan sistem ya sudah bisa berjalan secara sistem, tinggal apa, mengikuti alur yang sudah ditentukan saja, gitu ya. Ya, maka prosesnya semua akan tercatat dengan baik sehingga memudahkan dalam setiap prosesnya. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Ya, bila ada yang memang masih kurang, mohon maaf, gitu ya. Seperti biasa, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke kalian. Mungkin ada 2 pertanyaan yang ingin saya berikan ke kalian. Yang pertanyaan pertama adalah, kenapa sih supply chain management itu dirasa penting dalam sebuah bisnis, ya. Yang kedua adalah peran teknologi sekarang ini apakah sudah mendukung dari proses supply chain yang ada di semua lini bisnis atau tidak? Coba tolong kalian jelaskan. Nah, nanti seperti biasa diupload ke e-learning jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.